Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Memahami makna puasa. Puasa atau siyam artinya al-imsak, yaitu menahan, menggenggam, mengendalikan. Kemudian menurut istilah as-shaum as-siyam artinya adalah imsakun nafs, menahan diri, menahan hawa nafsu dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia puasa dan adab-adabnya. Puasa itu meliputi 3 tingkatan: shaumul umum, shaumul khusus, dan shaumul khususil khusus. Tingkatan yang pertama, shaumul umum, puasanya orang awam, yaitu menahan perut dan kemaluan dari memperturutkan hawa nafsu. Ini adalah tingkatan orang awam. Kemudian tingkatan yang kedua, shaumul khusus, puasanya orang khusus, yaitu menahan mata, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, menahan pendengaran, menahan penglihatan, dan semua anggota badan dari berbagai dosa dan maksiat, selain dari menahan lapar dan haus. Ini adalah tingkatan yang lebih tinggi, yaitu puasanya orang yang khusus. Kemudian tingkatan ketiga, shaumul khususil khusus, puasanya orang khusus yang pilihan. Lebih tinggi lagi, yaitu puasa hati dari berbagai keinginan yang rendah, pikiran-pikiran yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan menahannya secara total hanya karena Allah. Jenis puasa ini memiliki penjelasan yang panjang lebar, dan ini adalah orang-orang yang pilihan, yang mereka diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Di antara adab puasa khusus adalah menundukkan pandangan, menjaga lisan dari ucapan yang diharamkan atau dimakruhkan, atau dari ucapan yang tidak bermanfaat, serta menjaga sebagian anggota tubuh. Diriwayatkan dari Al-Bukhari dalam hadis yang sahih, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qawla zur wal 'amila bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ungkapan yang buruk, ucapan yang buruk, dan melakukan hal yang buruk, maka tidaklah ada bagi Allah, tidak ada pahalanya untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Dia berpuasa tidak mendapatkan pahala. Hadis riwayat Bukhari. Adab lainnya adalah menghindari perut dalam keadaan penuh dengan makanan di malam hari, tetapi makan secukupnya saja, sebab ketika perut kenyang, kejelekan akan mendapatkan tempat dari perutnya. Ketika pada malam pertama perut dalam keadaan kenyang, maka sisa malam yang lainnya akan tidak bermanfaat dengan sendirinya. Demikian halnya ketika perut kenyang di waktu sahur, sepanjang harinya menjelang zuhur akan tidak bermanfaat dengan sendirinya. Banyak makan itu menyebabkan kemalasan dan semangat menjadi melemah, sehingga maksud dari puasa itu sendiri menjadi hilang. Maksud dari puasa adalah agar ia bisa merasakan lapar dan meninggalkan hal-hal yang menggugah selera. Inilah kewajiban puasa. Inilah syariat puasa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah. Maka orang yang sanggup berpuasa dengan sebenar-benarnya adalah mereka yang memiliki iman. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan melaksanakan perintah dan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi berpuasa juga menahan diri, menahan mata, menahan hawa nafsu, menahan telinga, menahan mulut, dan menahan semua anggota badan dari perbuatan dosa, dari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih baik lagi jika dia melakukan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, mengisi waktunya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang ketika berpuasa ada yang bisa menjaga mata, telinga, tangan, lisan, dan hatinya. Semuanya bersih, tapi bukan karena ditahan, melainkan karena tidur. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan. Memang ada hadis yang mendukung puasa orang yang tidur adalah ibadah. Tapi hadis ini dhaif, sehingga tidak benar apabila hadis yang lemah tersebut dipakai untuk motivasi tidur siang ketika Ramadan. Atau bahkan tidur sepanjang hari. Karena semua itu bertentangan dengan spirit Ramadan. Sebab kalau kita lihat dalam sejarah, semangat jihad justru bergelora pada siang hari bulan Ramadan. Kita ingat perang Badar. Perang yang agung ini terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Di mana pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat menempuh jarak 150 km dari kota Madinah menuju lokasi perang dengan menaiki kuda, keledai, onta, dan berjalan kaki untuk berjihad. Maka sekali lagi, Ramadan bukan bulan untuk tidur siang, bukan untuk tidur sepanjang hari, dan bukan untuk bersantai-santai. Dalam sejarah juga terjadi perang besar untuk melakukan Spanyol dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, di mana waktu itu Panglima Tariq memotivasi para pasukan dengan mengatakan bahwa kalau mundur maka mereka akan tenggelam ke laut. Dan kalau maju, maka mereka akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu kemenangan atau mati syahid. Akhirnya Spanyol dapat ditaklukkan dan penaklukan itu terjadi pada bulan Ramadan. Spanyol pun berada dalam pangkuan Islam selama 7 abad. Maka marilah kita mengisi puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus. Semoga dengan memahami makna puasa ini, kita semakin baik ibadah puasa kita dan diterima ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.